Hari ini, 2 hari sebelum Hari Lingkungan Sedunia, 5 Juni nanti, Perkumpulan Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat akan mengadakan diskusi berjudul Peran Sektor Keuangan Mendukung Pelestarian Keanekaragaman Hayati dan Energi Rendah Karbon. Ya, sektor keuangan memang memegang peranan penting dalam menciptakan keberlangsungan atau kelestarian keragaman hayati, juga pembangunan atau yang salah satunya dikontribusi dari energi rendah karbon tadi. Mengingat duit atau modal pembiayaan adalah motor penting dalam kelancaran suatu pekerjaan atau suatu proyek. Kita tahu Indonesia sebagai suatu negara mega biodiversity, baik flora maupun faunanya, kekayaan ini akan makin terancam dengan kenyataan di negeri ini masih tergantung energi fosil seperti batu bara. Untuk menghasilkan batu bara memerlukan lahan luas. Bahkan di Indonesia banyak tambang-tambang batu bara itu berada di kawasan hutan. Tambang mengeruk sumber di bawah tanah akan membersihkan lahan ribuan hektar dan untuk menarik mineral batu bara di dalamnya. Ini begitu mengancam kelestarian keragaman hayati negeri ini. Pada 11 sampai 12 Oktober 2021 ini akan ada pertemuan, yaitu Convention on Biological Diversity atau CBD, yang akan mengadakan konferensi of the parties yang ke-15, yang merupakan pertemuan antara anggota-anggota CBD. CBD ini merupakan instrumen hukum internasional untuk pelestarian keragaman hayati dan telah diratifikasi 196 negara, salah satunya Indonesia. Salah satu isu yang akan dibahas dalam CBD ini adalah mengenai hubungan antara sektor keuangan dan keragaman hayati. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwa sektor keuangan ini penting sekali ya peranannya. Jadi memastikan dana yang mengalir atau pembiayaan mengalir itu tidak merusak keragaman hayati dan mendukung energi-energi terbarukan, rendah karbon, yang ramah alam dan sosial masyarakat. Baiklah, saya tidak akan panjang lebar. Bersama kita di sini sudah hadir para pembicara. Ada Bang Arga Yuda, peneliti dari Perkumpulan Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat. Ada Bang Ali Akbar dari Yayasan Kanopi Bengkulu, dan ada Mbak Poppy Ismalina, akademisi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, yang akan memberikan pemaparan seputar ini. Pembicara pertama yaitu Bang Arga Yuda. Ini akan membahas atau akan berbicara mengenai sejauh apa ancaman dari batu bara atau tambang batu bara, yang salah satunya menjadi sumber energi atau sumber pembangkit listrik batu bara terhadap keragaman hayati di Indonesia. Baik, Bang Arga, silakan, waktunya dipersilakan. Oke, halo, selamat siang untuk para peserta dan para pembicara. Ini saya akan share pemaparan saya terkait keanekaragaman hayati dan kaitannya dengan batubara, industri batubara. Terlihat PowerPoint-nya? Lihat ya. Jalan. Jadi, apa sih keterkaitan keanekaragaman hayati dan perubahan iklim? Kita mulai dari hal yang mendasar dulu, bahwa keanekaragaman hayati itu ya, atau kalau bahasa Inggrisnya itu biodiversity atau biodiversitas, itu ya semua variasi spesies hewan, tumbuhan, jamur, dan termasuk mikroorganisme seperti bakteri yang saling terhubung dan dia membentuk dunia alami kita. Jadi semua yang ada di sekitar kita itu ya bagian dari keanekaragaman hayati dan saling terikat, saling terhubung. Kemudian pertanyaannya, mengapa keanekaragaman hayati itu penting? Bisa para peserta bisa lihat di gambar ini tentang biodiversity web, bahwa ada ketergantungan antar satu elemen spesies dengan elemen lain dan juga dengan elemen kimiawi lainnya. Keanekaragaman hayati itu menyokong kebutuhan dasar manusia, mulai dari pangan, sandang, dan papan. Kemudian termasuk juga dia menjadi bagian dari sumber obat-obatan. Banyak sekali kita memanfaatkan tumbuhan untuk sumber obat-obatan kita, apalagi di tengah pandemi COVID ini. Barangkali ada spesies yang belum diteliti dan ternyata jadi obat dari COVID atau obat dari penyakit lain, dan kemudian tapi ternyata spesies itu sudah terancam punah sebelum kita mengetahui manfaatnya lebih dalam. Dan kemudian keanekaragaman hayati itu juga menopang siklus yang terjadi di alam, baik itu siklus hidrogen, siklus oksigen, siklus
karbon, dan lain-lain. Jadi, dan juga keanekaragaman hayati itu mampu menyerap polusi juga lewat skema siklus itu tadi. Jadi sebenarnya saling terkait sekali, bahwa serangga itu dibutuhkan tanaman untuk menyebar bibit-bibit, hewan-hewan mamalia seperti beruang madu itu juga diperlukan untuk penyebaran bibit. Keberadaan harimau itu diperlukan untuk menjaga agar spesies pemakan tumbuhan itu tidak berlebih, dan seterusnya dan saling terkait satu sama lain. Dan keberadaan pohon penting untuk menyerap CO2 yang sudah berlebih di dunia ini. Nah, kemudian apa kaitan keanekaragaman hayati dan perubahan iklim? Ancaman keanekaragaman hayati itu macam-macam. Ada perburuan juga, perburuan hewan terutama ya, dan deforestasi. Deforestasi untuk kepentingan macam-macam, perkebunan, perumahan, tambang, dan kawasan industri, dan kawasan lainnya. Polusi dan perubahan iklim itu terkait dan jadi ancaman juga. Bahkan berpotensi bahwa perubahan iklim itu menjadi pendorong paling signifikan dari hilangnya keanekaragaman hayati. Jadi kita lihat penyebab perubahan iklim itu karena kenaikan gas rumah kaca seperti CH4, N2O, dan CO2 secara signifikan, yang itu disumbang, terutama CO2 disumbang lewat PLTU batubara. Dan PLTU batubara juga pabrik dan kendaraan bermotor. Nah, apa dampaknya? Dampaknya tiap kenaikan 1 derajat Celcius saja itu bisa mempengaruhi pergeseran sabuk iklim di lintang tengah sampai 100 bahkan 150 km. Itu masih di bagian sabuk lintang, belum pengaruh ke ketinggian, menaiknya suhu, maka suhu di bawah di daerah dataran lebih panas dan mungkin tidak akan cocok juga untuk beberapa spesies, dan dia harus berpindah ke daerah yang lebih tinggi. Dan ya daerah tinggi tidak seluas dataran rendah, jadi akan terjadi pergeseran yang dan akan terjadi eliminasi dari spesies-spesies, sehingga sebagian spesies atau beberapa spesies bisa punah, paling dampak buruknya adalah punah. Ini ada data infografis dari WWF yang menunjukkan misalnya kalau kita menahan global warming 1,5 derajat Celcius versus 2 derajat Celcius itu ada angka-angka yang berbeda. 6% itu 6% kepunahan bisa ditahan kehilangan serangga kalau 1,5 derajat Celcius, tapi suhu bumi naik 2 derajat Celcius itu bisa 18% serangga bisa menghilang, dan juga ada tanaman, efeknya ke tanaman dan efeknya ke hewan-hewan vertebrata. Nah, ketika terjadi perubahan iklim itu, maka struktur habitat dan ekosistem itu berubah, sehingga hewan-hewan yang nggak bisa adaptasi akan berpindah, dan ketika satu hewan berpindah, maka keseimbangan situ terganggu. Itu dampak yang paling cukup baik berpindah itu. Tapi kalau punah itu, maka hampir semuanya akan terganggu. Kemudian batu bara dan keanekaragaman hayati. Batu bara, seperti kita tahu ya, menyebabkan polusi. Data di Greenpeace menyebutkan kandungan polusi udara seperti merkuri, sulfur oksida, nitrogen, dan nikel timbal debu seperti debu PM10 dan PM2,5 yang lebih kecil ukurannya dan sulit dilihat oleh mata. Nah, di situ kemudian batu bara juga meningkatkan suhu lokal. Nah, kemudian keberadaan polusi udara batu bara ini, sejauh pengalaman saya turun lapangan di situs-situs PLTU seperti PLTU Tanjung Jati Jepara, dan mendengar kesaksian dari warga-warga sekitar, termasuk warga-warga di situs-situs PLTU seperti di Cirebon dan juga di Cilacap, termasuk di Paiton, mereka menyebutkan adanya penurunan produktivitas pada tanaman pangan. Nah, penurunan produktivitas ini bisa jadi juga merupakan ancaman bagi tumbuhan lainnya yang bukan tanaman pangan. Seperti itu. Nah, kemudian polusi udara ini pemicu pemanasan global yang dapat mengakibatkan pemutihan karang, memperparah kebakaran lahan, dan mengubah struktur ruang itu tadi. Nah, polusi cair, limbah cair PLTU batubara itu panas dan dia akan mengubah suhu perairan. Tadi di diskusi sebelum acara dimulai, Bung Ali menyebut juga kalau suhu air naik 2 derajat Celcius saja bisa membuat
coral bleaching, pemutihan karang itu bisa diakibatkan karena ya limbah PLTU-nya langsung maupun dampak berkepanjangan dari perubahan iklim. Ada juga zat-zat kimia dari tambang seperti tembaga, besi, merkuri, dan kromium yang kalau dikonsumsi secara tidak langsung oleh manusia maupun secara tidak langsung lewat ikan-ikan di perairan maupun secara langsung karena diminum misalnya, ya itu berbahaya. Merkuri itu bisa mengganggu syaraf manusia. Dan ini polusi air PLTU itu produksi PLTU batubara itu bisa sampai 30 tahun dan lama sekali. Jadi ketika proses ini berlangsung terus-menerus, maka zat-zat ini akan terakumulasi dan akan menjadi semakin berbahaya juga. Kemudian ancaman dari batubara juga ada di pembukaan lahan. PLTU terutama PLTU mulut tambang dan tambang batubara yang terletak di pedalaman berdekatan dengan kawasan hutan. Ini nanti ada contoh kasusnya di Jambi maupun di Sumatera Selatan. Sehingga ini bisa mempersempit wilayah hidup hewan dan terjadi fragmentasi habitat hewan, terutama mamalia besar yang daya jelajahnya itu jauh. Nah, ini juga transportasi batubara itu juga mempengaruhi wilayah jelajah hewan. Oke, lanjut ke contoh kasus di Indonesia. Kalau contoh kasus ini yang sudah berhasil saya temukan, itu ada penurunan populasi pesut mahakam. Itu penelitian oleh Yayasan Konservasi Rasi atau Rare Aquatic Species of Indonesia. Dia meneliti tahun 2018. Memang penyebab kematian pesut paling tinggi itu akibat kena jerat, tapi di dalam laporan itu juga jerat ikan. Tapi di situ tidak memungkiri bahwa ada limbah dari batubara, tambang batubara, termasuk juga limbah sawit yang masif di Kalimantan Timur, di Sungai Mahakam. Jadi ada limbah baik batubara maupun sawit. Kemudian habitat pesut itu menyusut karena kawasan Sungai Mahakam ini terganggu kapal tongkang atau ponton, baik untuk batubara maupun sawit. Nah, kapal ini itu tuh karena bising ya, sehingga dia mengganggu mobilitas pergerakan pesut. Pesut itu kalau misalnya lihat dia kan pakai sonar gitu ya, ketika dia ada kebisingan di depan akibat kapal tongkang, dia akan terganggu deteksi sonarnya dan dia akan bergeser atau menjauh, padahal itu wilayah jelajah mereka, dan mereka akan mencari wilayah yang masih sepi. Dan sementara wilayah yang tepi Sungai Mahakam yang sepi itu semakin sedikit karena Sungai Mahakam itu penting, sejauh ini dianggap penting untuk lalu lintas pengiriman batu bara. Kemudian ponton juga karena kebisingannya dia meningkatkan stres, dan saat kemarau juga wilayah-wilayah pinggir sungai itu akan bisa tergerus oleh ponton karena sungai menyusut, wilayah ininya juga menyusut wilayah untuk berkembang biak telur ikan-ikan yang menjadi makanan dari pesut mahakam. Dan limbah tadi seperti limbah itu mempengaruhi populasi ikan-ikan yang menjadi makanan pesut, dan juga pesut jadi ancaman bagi pesut itu sendiri. Di penelitian itu juga disebutkan bahwa perubahan warna kulit pada ikan pesut itu akibat batu bara yang tumpah ke Sungai Mahakam. Kemudian lanjut ke kawasan tambang PLTU dan kawasan hutan. Ini data yang saya cari dan saya olah, bahwa contoh kasusnya adalah PLTU Sumsel 1 dan Sumsel 8 yang berdekatan dengan kawasan hutan Suban Jeruji. Kawasan hutan Suban Jeruji itu memang bukan kawasan hutan konservasi, dia kawasan hutan produksi. Tapi berdasarkan penelitian Fakultas MIPA Universitas Sriwijaya dan juga bekerjasama dengan BKSDA Sumatera Selatan, wilayah itu merupakan salah satu kantong habitat bagi gajah dan harimau Sumatera. Memang belum disebutkan datanya ada berapa individu di situ, tapi wilayah hutan Suban Jeruji itu dekat dengan kawasan Swaga Markas Satwa Isau-Isau. Dia juga dekat dengan hutan Bukit Barisan yang merupakan taman nasional, dan dan hewan-hewan seperti gajah dan harimau itu daya jelajahnya sangat luas sekali. Harimau itu bisa sampai 250 km persegi, dan itu bisa dijangkau wilayah-wilayah itu oleh harimau Sumatera. Gajah pun juga daya jelajahnya kurang lebih sama. Apalagi gajah
ini apa yang pejantan tuh dia punya ini juga punya istilahnya kayak punya hobi untuk menjelajah wilayah-wilayah lain itu untuk mencoba masuk ke wilayah-wilayah lain. Maka kita sering dengar konflik gajah. Dan kalau harimau ya itu ada kasusnya harimau tahun 2019 sampai 2020 awal tuh ada kasus soal harimau yang sampai ke desa di daerah Tanjung Agung yang merupakan kecamatan dari PLTU Sumsel 8, kemudian ada korban tewas di situ. Nah, konflik-konflik itu bisa sangat terjadi karena ruang-ruang bagi hewan itu menyempit. Nah, penyempitan ruang ini nggak cuma karena tambang dan PLTU, tapi juga karena adanya jalan tambang yang akan dibangun di Sumatera Selatan yang berdekatan dengan kawasan konservasi hutan harapan dan bahkan melewati. Itu sedang diadvokasi teman-teman di Sumatera Selatan soal hal ini, soal jalan ini. Tapi pada akhirnya tetap saja jalan tambang itu. Padahal itu melewati hutan harapan yang jadi kawasan bagi harimau Sumatera dan gajah Sumatera. Di Jambi pun tidak saya masukkan sini, tapi di Jambi misalnya rencana PLTU Jambi 1 dan 2 yang di Kecamatan Mandi Angin Kabupaten Sarolangun dia berdekatan dengan hutan harapan dan kecamatan dan di Mandi Angin itu Sarolangun Kabupaten Sarolangun itu banyak kasus gajah yang masuk ke wilayah warga karena menyempitnya ruang hidup gajah. Ini belum juga kasus seperti tambang-tambang di wilayah Sarolangun yang mencemari sungai di sana dan mendapatkan protes dari suku anak dalam di Jambi seperti itu. Ya, dan PLTU ini kalau berdekatan dengan kawasan hutan ya berpotensi mencemari udara di sekitar kawasan, potensi konflik dan yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, kemudian apa yang bisa diperbuat? Ini menyambut Convention on Biological Diversity juga ya. Ada beberapa catatan penting bahwa visi CBD ini living in harmony with nature. Jadi bisa dibaca whereby 2050 biodiversity is valued, conserved, restored, and wisely used, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, namun kemudian target CBD yang sebelum ini yaitu IG Biodiversity Target dengan 20 targetnya itu kan dari tahun 2010 sampai 2020. Ternyata tidak terpenuhi target-target itu. Itu berdasarkan dokumen Global Biodiversity Outlook kelima yang dibikin oleh UNEP dan CBD itu sendiri. Ada beberapa catatan karena IC Biodiversity ini bersifat sukarela dan tidak wajib, tidak mengikat secara hukum internasional. Tapi ada rumusan naskah baru yang akan jadi diskusi untuk COP ke-15 ini, yaitu Post 2020 Global Biodiversity Framework. Dan beberapa poin penting yang ada di dalam draft itu seperti mengurangi polusi dari berbagai sumber sampai 50%. Dan kemudian itu juga ada di IG Biodiversity Target. Tapi yang poin kedua ini yang cukup menarik karena sebelumnya tidak disebutkan detail, tapi ini akan disebutkan detail bahwa akan berkontribusi dalam adaptasi perubahan iklim sesuai dengan ya Paris Agreement itu dan akan 30%. Solusinya akan menyumbang 30% di dalam dokumen draft Post 2020 Global Biodiversity Framework itu akan seperti itu. Dan kemudian akan melengkapi pengurangan emisi yang ketat dan menghindari dampak negatif terhadap keanekaragaman hayati dan ketahanan pangan. Nah, ini slide terakhir, aksi yang mungkin bisa diwujudkan. Salah satunya aksi ini saya juga merumuskan dari beberapa dokumen-dokumen termasuk dokumen draft tadi adalah menghentikan pembiayaan dan insentif di sektor yang mengancam keanekaragaman hayati. Di situ tidak disebutkan soal sektor batubara, tapi dengan ancaman PLTU dan batubara energi tinggi karbon ini terhadap keanekaragaman hayati, maka harusnya pembiayaan dan insentif di sektor batubara, baik untuk tambang maupun untuk PLTU, itu bisa dihentikan. Terus kemudian aksi yang bisa dilanjutkan ya menghentikan pembangkit listrik tinggi emisi karbon seperti PLTU batubara dengan pembangkit listrik yang rendah karbon.
seperti angin, air, dan surya. Kemudian mengintensifikasi pembiayaan dan insentif di sektor keanekaragaman hayati. Ini nanti mungkin Bu Popi bisa lebih memperdalam di bagian ini. Seperti apa sih pembiayaan sektor keanekaragaman hayati ini selain sektor-sektor yang terkait juga dengan green credit dan seterusnya. Dan juga ada catatan juga bahwa IG Biodiversity itu tidak mengikat, maka target baru ini harusnya dibuat mengikat. Dan juga target yang tahun lalu itu dianggap tidak transparan, tidak akuntabel, maka target yang baru ini diharapkan bisa akuntabel, bisa transparan dalam pelaporan maupun dalam melakukan reviewnya. Seperti itu dari saya, cukup. Terima kasih. Saya lanjutkan diskusi ini ke moderator. Terima kasih Bang Arga atas paparannya, tadi udah dijelaskan terkait ini ya, ancaman PLTU dari tambang batubara sampai ke PLTU batubara terhadap keragaman hayati, sehingga berujung dengan beberapa rekomendasi tadi ya, salah satunya menyetop pembiayaan yang mengancam keragaman hayati, salah satunya melalui PLTU ataupun tambang batu bara tadi ya, maksudnya dengan peka gitu, dengan dengan tidak menyalurkan pendanaan ke sektor ekstraktif ini, yaitu tambang batu bara maupun PLTU, itu bisa berkontribusi terhadap penyelamatan keragaman hayati tadi, yang juga bisa menciptakan rendah karbon gitu ya, menciptakan pembangunan rendah karbon seperti itu. Baik, memasuki ke sesi selanjutnya, yaitu ke Bang Ali Akbar dari Yayasan Kanopi Bengkulu yang akan membahas mengenai bagaimana kehadiran PLTU dan tambang batubara yang rawan atau berpotensi merusak keragaman hayati di Bengkulu. Silakan Bang, waktunya. Baik, saya coba ya, saya buka screen dulu. Maaf kalau suaranya agak kurang bagus, karena kondisi fisiknya lagi agak rontok juga nih. Mudah-mudahan cepat pulih Bang. Iya, ada guruku pula rupanya di dalam sini kan, ada Mbak Afi Mahaning Tias. Jadi agak takut-takut juga ini menyampaikan presentasi ini kan. Kalau ada yang salah nanti tolong dimaafkan Mbak Afi ya. Baik kawan-kawan sekalian, screen saya bisa dilihat kah? Bisa Bang. Baik, terima kasih. Jadi kami sebenarnya dalam kurun waktu 2 tahun terakhir itu sudah mulai melihat sektor pendanaan ini itu menjadi salah satu kunci dari proses pengerusakan yang terjadi ya. Nah, bank-bank ini, ya mau dia bank yang ada di Indonesia tuh kayak Mandiri, kayak BRI gitu kan, yang juga terbukti sebenarnya mendanai sektor industri kotor ini, maupun bank-bank internasional kayak ICBC maupun China Export Import Bank ini, itu mereka melihat proses pengerusakan keanekaragaman hayati itu, atau melihat keanekaragaman hayati itu hanya berdasarkan dokumen. Sementara dalam hal ini misalnya dokumen ANDAL sebagai sebuah payung yang dulu itu disebut sebagai izin lingkungan, yang sekarang itu sudah berubah namanya menjadi persetujuan lingkungan. Sementara kita paham bahwasanya prosesi dari perumusan dokumen itu saya berani bilang tidak lebih hanya sekedar formalitas untuk memenuhi semua persyaratan administrasi. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Artinya memang apakah mereka itu tidak peduli ataukah mereka itu tutup mata gitu, itu bisa kita tebak kan. Karena kalau kita dengan pendekatan bisnis murni,
sektor tambang dan sektor energi kotor atau pembangkit ini itu masih menjadi sektor yang cukup seksi untuk didanai oleh bank-bank kayak gini. Sehingga saya kasih title ICBC dan CEB ya, China Export Import Bank itu menjadi bagian perusahaan keanekaragaman hayati di Teluk Sepang, Bengkulu. Saya tidak akan menceritakan Sumatera secara keseluruhan, selain saya juga kurang pengetahuan soal apa yang terjadi mulai dari Lampung sampai dengan Aceh. Walaupun dokumennya itu lengkap ada di kita, tetapi biar lebih fokus, saya akan coba satu pilot project saja gitu di Bengkulu. Dalam hal ini PLTU Batubara Teluk Sepang. Ini organisasi atau perusahaan yang berkontribusi atau yang menjadi bagian dari pekerjaan ini. Yang pertama itu ada Intracopenta Group. Ini satu perusahaan lokal sebenarnya. Pernah ada aktivitas juga di Surabaya gitu ya. Dan mereka ini menjadi organisasi yang cukup banyak sektornya kan. Dan sekarang mereka dalam kurun waktu 7-8 tahun akhir ini Intracopenta ini sudah mulai melihat sektor PLTU atau pembangkit itu menjadi salah satu sektor yang mereka intervensi. Nah, satunya lagi itu ada Sinohydro, ya kan? Ini Sinohydro ini satu perusahaan pembangkit dari Cina. Jadi yang menjadi perpanjangan tangan perusahaan Cina yang bekerja di Indonesia. Nah, pada tingkat tapak itu Intracopenta dan Sinohydro ini mereka bikin satu perusahaan lokal yang mereka sebut sebagai PT Tenaga Listrik Bengkulu. Dulu ada kantornya ini kan, ada kantornya itu di dekat lapangan golf itu, tapi sekarang kayaknya kantornya nggak ada lagi dan mereka berkantor di pembangkit sana, itu yang kita lihat. Karena yang mau kita sorot adalah soal pendanaan, jadi biayanya biayanya itu begini, ada angka 270 juta US dollar, masing-masing itu 135, jadi ICBC dan CEB itu memberikan pinjaman itu 270 juta, masing-masing 135 juta US dollar. Dan Intracopenta dan Sinohydro itu mengaku mereka punya dana talangan atau dana usaha mereka itu sekitar 90 juta US dollar. Totalnya itu di 270 itu sekitar 3,5 di 90 itu totalnya sekitar 4,9 triliun kalau dirupiahkan itu untuk sumber pendanaan PLTU Batubara Teluk Sepang. Ini lokasinya. Jadi saya mau menceritakan bagaimana lokasi PLTU Batubara Teluk Sepang itu dia berhadapan dengan Samudra Hindia, itu di Kecamatan Kampung Melayu. Itu dia berhadapan dengan Samudra Hindia. Di sana itu ada coral reef yang selama ini itu kita yakini berdasarkan riset, berdasarkan pengetahuan empirik yang dimiliki oleh rakyat, oleh warga yang ada di situ, menyatakan bahwasanya coral reef itu atau terumbu karang itu menjadi satu-satunya pertahanan dari kerasnya ombak Samudra Hindia. Itu misalnya dibuktikan di beberapa wilayah yang lain, di mana terumbu karangnya itu tipis, maka proses abrasinya itu tidak bisa dikendalikan. Beberapa contoh, misalnya di wilayah Lais, gitu kan, di wilayah Muko-Muko itu yang terumbu karangnya rendah atau tipis, itu abrasinya itu menghabiskan jalan tuh, jadi jalan tuh udah jadi lautan sekarang. Nah, mereka sewa lahan Pelindo, ini juga agak membingungkan sebenarnya buat kami, gitu kan, karena Pelindo itu diberikan lahan berdasarkan SK 2 Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perhubungan, tidak ada Menteri Pertanahan, dan mereka dikasih luasan sekitar 1.250 hektar. Nah, 40 hektarnya itu mereka sewakan lagi. Jadi Pelindo itu selain pekerjaannya ngurusin pelabuhan juga jadi maklar tanah. Jadi dia tukang sewa-sewa tanah tuh di pelabuhan Plombai. Saya nggak tahu tuh apakah memang salah satu tugas Pelindo itu dia melakukan menjadi maklar tanah. Dan ini
ada harganya, ada angkanya tuh setiap tahun itu tuh berapa PT Tenaga Listrik Bengkulu itu membayar sewa lahan itu kepada PT Pelindo. Mungkin laut sudah tidak cukup gitu kan, maka perlu jadi bapak kos. Jadi mereka lakukan. Nah, batu bara yang dibakar itu sekitar 2.700 ton per hari. Sampai sekarang kita belum tahu juga gitu kan, karena sampai dengan sekarang informasi yang kita dapat itu masih sangat sumir. Jadi batu baranya itu berasal entah dari mana. Dulu mereka sempat bilang akan berasal dari Titan Group. Terus sekarang mereka bilang itu dari Injatama gitu kan. Terus ada lagi cerita bahwasanya itu diambil dari beberapa stockpile yang ada di wilayah itu. Itu diangkut lewat laut kalau di dokumen andalnya. Tapi faktanya itu diangkut lewat darat menggunakan jalan nasional dan konflik sudah terjadi juga di mana-mana. Beberapa waktu yang lalu misalnya di daerah Bengkulu Utara itu warga menghadang truk batu bara di sana karena ada anak kecil yang ditabrak dan meninggal di tempat. Selain memang apa sih namanya itu kegundahan warga yang dilewati truk batu bara itu, karena mereka pakai lohan kan, maka yang di atas 135 itu pakai fuso itu mengganggu aktivitas mereka keseharian. Pabahnya itu ada sekitar 341 ton yang terbang gitu kan, dan mereka ada sekitar 614 ton per hari itu yang ada di bawah gitu kan. Itu yang mereka mereka hasilkan. Jadi itu diukur dari tingkat efektivitas atau efisiensi pembakaran sekitar 35%. Nah, ini menunjukkan bahwasannya teknologi yang digunakan oleh PLTU Batubara Terus Sepang itu adalah teknologi yang subkritikal, teknologi paling tua, teknologi paling jelek gitu kan. Sementara di wilayah-wilayah yang lain, Jawa terutama, itu mereka sudah mulai bergeser itu ke teknologi super ultra kritikal. Itu yang terjadi di wilayah di Jawa. Nah, Sumatera itu sebagai battleground baru, mereka bikin promote yang satu disebut sebagai PLTU Mulu Tambang, satu lagi mereka sebut sebagai PLTU offshore, pinggir laut gitu. Tapi semua teknologi yang digunakan itu adalah teknologi yang kuno, teknologi yang subkritikal. Walaupun terlepas dari 3 tingkat teknologi itu juga tidak ada PLTU batubara yang memberikan kenyamanan buat manusia maupun buat makhluk hidup yang lain. Ini limbah cairnya, jadi ada air bahang, ini kecil sekali nih. Air bahang itu sekitar 52.000 meter kubik per hari yang mereka ambil gitu kan, yang mereka buang. Suhunya itu rata-rata di 35 sampai dengan 37 derajat, sementara suhu normal air laut itu rata-rata 31,5. Jadi itu terendah 29, paling tinggi 32. Jadi angka rata-ratanya 31,5. Terus ada air cucian batu bara itu juga harus dicuci rupanya. Kalau nggak dicuci dia masih kotor dan sulit untuk dilakukan proses pembakaran. Satu lagi itu limbah cair itu adalah limbah domestik. Sebenarnya masih ada satu limbah cair lagi, itu oli. Dan kita sempat menemukan kemarin di sana itu ada oli tertumpah gitu, satu tangki besar itu di angka sekitar 500 liter itu mengenangi kebun petani gitu. Cuma itu tidak ada masalah juga buat perusahaan kan, buat pembangkit yang katanya ini proyeknya nasional, jadi proyeknya RI1, proyek RI1 nggak apa-apa juga kalau buang oli sembarangan. Itu yang terjadi. Nah, hewan eksotik itu ada 2. Ada banyak hewan yang lain sebenarnya di sana itu, seperti yang si Arga bilang, bahwasannya mulai dari reptilia gitu, mulai dari zooplankton sebenarnya gitu, zooplankton dan piktoplankton, sampai dengan hewan vertebrata itu lengkap, di dokumen adanya disebut. Tapi penyu sebagai hewan eksotik itu tidak disebut, ya. Itu tidak mereka sebutkan. Kita sempat melakukan protes terkait dengan dokumen andal yang dibilang kenapa penyu tidak disebut. Muaranya adalah orang yang kita minta mewakili hadir di situ, karena kami orang nggak mau undang kami juga kalau dalam proses penyusunan dokumen andal itu.
itu pada periode berikutnya itu sudah tidak diundang lagi tuh, sudah tidak diajak lagi tuh. Itu dosen Universitas Bengkulu, dia tim komisi penilai dan diskusi selanjutnya dia udah ditendang dalam proses diskusi penyusunan dokumen andal. Kepiting bakau juga ini menjadi hewan yang eksotik di daerah sana. Jadi wilayah itu ada satu wilayah sekitar 10 hektar itu menjadi tempat berkembang biak dan hidupnya kepiting bakau ya, kepiting bakau, dan itu menjadi salah satu sumber nafkah para nelayan pinggir. Mereka mencari kepiting bakau di sekitar itu. Tapi sekarang udah jadi beton semua. Jadi mangrove-nya udah dihabiskan, dijadiin beton gitu, dan kepiting bakaunya hilang. Terus ada berapa orang yang ada di Teluk Sepang yang hidupnya mengandalkan atas keberadaan kepiting bakau itu sekarang sudah ganti profesi. Saya tidak tahu tuh ganti profesinya sebagai apa gitu. Terakhir kali Pak Aung namanya, dia bilang ya kalau memang sudah tidak ada kepiting bakau, kita carilah yang lain jadi buruh atau jadi kuli, yang penting bisa hidup. Itu pernyataan yang disampaikan oleh Pak Aung ke kita gitu ya. Terus, nah ini kita udah bilang sebenarnya mulai dari November, jadi mulai dari Agustus ada proses commissioning PLTU Batubara yang dari dokumen andalnya itu kita bilang mulai dari rekomendasi gitu sampai dengan tindakan-tindakan antisipatif yang akan dilakukan RKL RPL-nya itu tidak akan mampu mengatasi dampak atas beroperasinya PLTU Batubara, dan itu dinyatakan oleh hakim itu tidak betul. Habis itu prosesnya mulai berjalan, ada commissioning, ada suratnya gitu, tanggal di bulan Agustus dan di bulan November. Di akhir bulan November itu mulai penyu itu beruntun mati. Jadi ditemukan 1, ditemukan 2, ditemukan 3, jadi berterus-menerus ya. Terakhir kali kita menemukan penyu itu mati, jumlahnya itu sampai dengan beberapa minggu kemarin itu di angka 28 ekor. Itu yang memang kita temukan. Kalau informasi dari warga, dari nelayan, itu jauh lebih besar dari itu. Tetapi kita tidak mau klaim kalau penyunya itu memang tidak kita dokumentasikan. Nah, jadi yang kita dokumentasikan itu berjumlah 28 ekor. Di sisi yang lain, berdasarkan hasil riset dan penelitian dilakukan oleh teman-teman konservasionis, kelompok-kelompok pencinta penyu ini, itu mereka menyatakan bahwasannya bukan hanya Teluk Sepang sebagai habitat penyu, tetapi juga ada di gitu, terus ada juga di sekitar Pantai Berkas, Tapak Dri, itu mereka sebut sebagai habitatnya penyu di Provinsi Bengkulu. Tapi penyu yang mati gitu ya, jumlah terakhirnya itu 28 ekor itu sampai dengan tanggal 1 Januari tahun 2020 itu matinya tuh di habitat yang ada di Teluk Sepang. Nah, negara pada saat itu tidak mau juga bilang itu disebabkan oleh PLTU, tapi mereka bilang ini ada kemungkinan karena ada thermocline. Jadi thermocline itu adalah satu fenomena drastis penurunan suhu air laut sehingga ganggang merah atau alga merah itu produksinya menjadi tinggi, dan ada kemungkinan penyu itu mati karena memakan ganggang merah yang dinyatakan beracun. Saya bilang tesis itu tidak betul, karena kalau dengan pendekatan thermocline artinya dia itu ada di wilayah jalur pantai barat di Bengkulu, sementara ini terjadi hanya di Teluk Sepang. Tapi sekali lagi kita tidak digubris ya, walaupun memang Kementerian Lingkungan Hidup turun, KKP turun dengan Satgas 105 ya, 501 ya, saya agak lupa Satgasnya itu, terus kawan-kawan dari Gakum juga turun, tetapi hasilnya nggak ada, hasilnya sampai sekarang itu tidak ada gitu. Jadi matilah semua penyu itu. Nah, di sisi yang lain seperti yang aku bilang tadi, ada terumbu karang yang ada di sana. Sekarang kondisinya itu kolam tempat
penampungan pertama dari limbah air bah yang jumlahnya sekitar 53.000 meter kubik per jam itu sudah rusak gitu, karena mereka buat itu dari tumpukan batu-batu besar gitu, dan ganasnya samudra Hindia membuat itu berantakan, dan sekarang limbah air bahang itu yang panasnya itu atau temperaturnya itu sekitar 53 sampai dengan 57 itu langsung ke laut. Itu yang terjadi sekarang. Kita tinggal nunggu aja berapa lama lagi proses bleaching itu terjadi, dan akan bisa dipastikan dampaknya cukup mengerikan, terutama untuk keselamatan pelabuhan Globai. Jadi perlu ku sampaikan juga bahwasanya pelabuhan-pelabuhan yang ada di Provinsi Bengkulu ini itu pelabuhan terjadi karena fenomena alam. Belum ada yang berhasil bikin pelabuhan di Provinsi Bengkulu ini yang pelabuhannya pelabuhan artifisial, itu belum ada yang berhasil. Yang ada di Bengkulu ini adalah pelabuhan-pelabuhan yang dibuat oleh alam itu yang justru dirusak oleh aturan gitu, dan dibom karena harus diluruskan mulutnya, dan akhirnya dia tidak bisa berfungsi lagi sebagai sebuah pelabuhan. Ini seperti yang saya katakan tadi, jadi Pak Aung itu kehilangan mata pencarian, menyedihkan sekali. Dia curhat ke kita, dan sempat kita komunikasikan kemana-mana, tapi ya hasilnya tetap saja Pak Aung kehilangan mata pencarian. Kita nggak diam kan terkait dengan ICBC dan CEF itu, kami juga sudah berkabar. Jadi pertama dengan Pius misalnya, dengan air dalam hal ini, itu kita berkirim surat ke Jenderal banknya gitu kan di Cina sana, dan surat kita juga digubris sama mereka. Walaupun informasi agak menyenangkan, beberapa waktu terakhir ini karena tekanan global, itu ICBC sudah mulai merespon beberapa surat yang disampaikan oleh satu organisasi global 350 RG dalam hal ini gitu. Karena tekanannya memang luar biasa kuat, jadi bersatu, ada banyak sekali negara gitu di dunia ini bersatu padu gitu menekan bank gitu untuk berpindah dari mendukung energi kotor ke energi yang lebih ramah. Walaupun balasan surat mereka itu juga tidak begitu menyenangkan aja. Mereka cuma bilang kami sudah ada peningkatan sekitar 10% dan mendukung energi bersih, dan tidak ada hal yang begitu signifikan. Tapi dengan mereka membalas surat itu saja itu sudah cukup cukup bagus buat kita gitu. Artinya mereka mulai terbuka lah informasinya ke kita. Manalah suratnya nih. Ini saya minta maaf karena saya bikin presentasi ini baru tadi siang, jadi tak mana-mana. Oh ya, ini dia. Ini suratnya. Nah, jadi tanggal 1 Juni kemarin kita kirim surat ke mereka gitu kan. Tapi surat ini tidak di sini kita sebutkan semua matinya biodiversity itu, terutama hewan-hewan eksotik, itu lengkap, detail kita sampaikan kepada mereka, termasuk di dalamnya itu terkait dengan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh pihak perusahaan yang diaminkan sama negara ini, pelanggaran-pelanggaran kita sampaikan semua, tetapi sampai dengan sekarang banknya belum melakukan respon terhadap kita. Ini ada sekitar berapa nih? 53 signatori, jadi 53 penanda tangan surat itu kita kirimkan kemarin di Juni tahun 2019. Ini pada saat penyu itu lagi gila-gilanya mati di lapangan. Itu cerita di lapangan yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada hal yang bisa ditanyakan, ada hal yang kurang dipahami, kalau saya bisa jawab, saya juga akan coba jawab. Kalau nggak bisa, nanti saya minta bantu Pius untuk menjawabnya. Begitu Mbak Safari, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ali. Pemaparannya ya. Pada
dari Bengkulu menceritakan itu baru satu ya, tentang Teluk Sepang, bagaimana limbah-limbahnya itu mengancam biodiversity terutama yang tadi diceritakan itu di pesisir, di laut ya, yang mengancam terumbu karang, terus udah banyak penyu yang ditemukan mati gitu kan, walaupun itu udah dilaporkan ke pemerintah, tetapi ada turun, tetapi aksi nyatanya nggak ada gitu, apa sih gitu, langkah-langkahnya itu belum kelihatan, dan investasi itu juga didanai oleh oleh bank-bank dari Tiongkok ya, surat juga udah dikirimkan, tapi responnya juga belum nggak progresif gitu, cuman respon yang tidak mengubah keadaan kayak gitu kan, kerusakan terus terjadi kayak gitu. Sungguh menyedihkan. Baik, terima kasih Bang. Sekarang kita masuk ke pembicara ketiga, yaitu Mbak Poppy Ismalina. Mbak Poppy ini akademisi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM. Mbak Poppy nanti akan memaparkan mengenai bagaimana instrumen keuangan mendorong investasi yang ramah keanekaragaman hayati. Adakah kendalanya dan apakah yang perlu dan ada untuk mendorong pelestarian keanekaragaman hayati ini lewat sektor keuangan? Silakan Mbak Poppy, waktunya. Silakan. Ya, terima kasih Mbak Ali. Saya sangat senang ikut dalam diskusi ini. Hanya saja saya agak tidak sehat, ada sedikit batuk. Jadi kalau ada nanti masalah batuk itu saya minta maaf. Saya saja yang membagi, Mas Alga. Pakai file saya aja. Oke, di sini ada kakak idola saya, Mbak Afi. Halo Mbak Afi, tetangga saya di sini. Weekend saya looking forward diundang Mbak Afi nih makan nasi Bogono ya Mbak Afi ya. Oke, Mas Alga dan Bang Ali, saya sangat senang atas diskusinya tadi. Banyak sekali informasi yang saya dapat dan tentunya bisa menjadi catatan bagi kita semua. Saya dihubungi Mas Alga dan diminta untuk bicara soal bagaimana peran sektor keuangan di dalam isu lingkungan gitu ya. Nah, di sini teman-teman, saya tidak membawa sebuah critical analysis, tapi lebih pada bagaimana membangun sebuah pembelajaran bagi kita dulu tentang bagaimana posisi sektor keuangan di dalam isu lingkungan yang nantinya mungkin suatu waktu kita bisa tindak lanjuti dengan diskusi mengkritisi ini. Karena pengalaman saya ketika langsung melakukan analisis kritis tanpa kemudian membuat penjelasan bagaimana perkembangan yang ada sesuatu yang hilang nanti informasinya, dan tentunya ini tidak menjadi tidak menjadi pijakan bagi kita untuk bisa melakukan analisis kritis ketika kita belum memahami bagaimana perkembangannya sekarang. Nah, di sini kalau kita mau bicara soal bagaimana memposisikan sektor keuangan di dalam isu-isu lingkungan, teman-teman akan dikenalkan dengan sebuah istilah sustainable finance atau keuangan berkelanjutan. Jadi peran sektor keuangan di dalam keanekaragaman hayati, di dalam pembangunan berkelanjutan, atau di dalam perubahan iklim, itu semua disebut dengan keuangan berkelanjutan. Dan Indonesia memakai istilah ini. Tidak hanya di negara lain maksud saya, tapi juga Indonesia memakai ini. Jadi kalau teman-teman di media membaca mengenal istilah ini, itu yang dimaksud adalah ketika berita itu atau analisis itu ingin mendeskripsikan tentang bagaimana sektor keuangan berkontribusi di dalam penanganan isu lingkungan. Nah, sektor keuangan di sini, teman-teman semua, ini tidak hanya bank, tapi juga ada industri keuangan non-bank, yaitu asuransi, kemudian sampai bahkan dana pensiun, BPJS, dan juga pelaku-pelaku di pasar modal, ya, perusahaan emiten, perusahaan publik, ya.
perusahaan efek, itu masuk di dalam sektor keuangan kalau dalam definisinya. Nah, pertanyaannya kemudian, mengapa suatu negara membutuhkan sistem keuangan berkelanjutan? Gitu. Saya singkat saja, ada 3 hal. Yang pertama, isu soal pemanasan global dunia. Ini teman-teman sudah paham pasti, karena di sini semua aktivis lingkungan. Kemudian bagaimana dampak perubahan iklim di Indonesia. Tentu kita sudah tahu bagaimana dampaknya sangat signifikan. Jadi di sini ada beberapa data, silakan nanti dibagikan bahan saya sehingga apa yang ada di dalam data ini bisa disosialisasikan, tapi saya sangat yakin teman-teman telah memiliki data ini. Intinya adalah Indonesia juga menjadi negara yang perubahan iklim berdampak sangat signifikan. Bencana alam yang terjadi itu adalah bencana yang dapat dikategorikan sebagai bencana hidrometeorologi. Itu karena kemudian perubahan iklim yang ekstrim. Jadi cukup signifikan mengganggu keanekaragaman hayati, bahkan mengganggu kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, di tengah-tengah masalah itu kita tahu bahwa ada komitmen bagaimana mengatasi perubahan iklim, kita tahu Paris Agreement, Indonesia juga bagian dari situ. Kemudian kita memiliki komitmen 29% menurunkan emisi karbon atas business as usual, dan 41% atas bantuan lembaga internasional. Ya, dan kemudian pemerintah juga menetapkan apa yang menjadi prioritas sektor untuk perubahan iklim, terutama di sektor mitigasi, yaitu untuk pengurangan emisi karbon, dan juga bagaimana meningkatkan adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim tersebut, yaitu di kegiatan-kegiatan adaptasi. Nah, isu kemudian diimplementasikan dan kemudian membutuhkan pembiayaan. Nah, di sini kita lihat kalau kita petakan, maka ada pembiayaan yang cukup signifikan yang tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Maka dibutuhkanlah kemudian pembiayaan dari swasta, yaitu non-pemerintah. Ini tentunya bisa NGO lewat hibah-hibah dari lembaga-lembaga yang ada, ataupun kemudian sektor keuangan. Di sini adalah posisi sektor keuangan. Nah, di sini saya kaitkan OJK, karena OJK atau Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang memiliki otoritas, kewenangan di dalam mengawasi aktivitas kinerja sektor keuangan. Nah, ini adalah paling tidak sampai tahun 2018 kinerja dari pendanaan perubahan iklim di Indonesia yang bersumber dari APBN. Nah, kita bisa lihat bahwa masih cukup jauh untuk bisa kemudian memenuhi kebutuhan pendanaan perubahan iklim. Nah, Bank Dunia mengestimasi bahwa biaya untuk kita menangani perubahan iklim itu antara 2,5% sampai 7% dari total PDB kita, jadi cukup signifikan. Sementara kita tahu bahwa tadi pemerintah tidak memiliki kemampuan dan kemudian ternyata pembiayaan untuk mengatasi perubahan iklim yang tadi kita lihat berdampak pada keanekaragaman hayati, bahkan kemudian kehidupan masyarakat Indonesia. Kalau kemudian tadi kita lihat kontribusi dari sektor swasta, terutama lembaga jasa keuangan sangat signifikan, tapi kemudian perkembangannya adalah tidak sampai 2% dari total pembiayaan yang dialokasikan oleh lembaga keuangan untuk membiayai kegiatan-kegiatan hijau. Maka kenapa kemudian yang tadi dijelaskan oleh Mas Alga dan Bang Ali itu terjadi. Jadi konsentrasi terbesar memang lembaga-lembaga keuangan di Indonesia masih membiayai sektor-sektor yang non-hijau atau yang tidak mendukung pembangunan berkelanjutan atau tidak mendukung kelestarian hayati. Gitu.
karena kemudian catatannya adalah memang pembiayaan hijau masih di bawah 2% dari total pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank. Jadi masih punya agenda besar kita untuk kemudian mendorong sektor jasa keuangan di situ. Nah, hal yang selanjutnya adalah bagaimana sistem keuangan berkelanjutan bekerja. Jadi kalau dalam sejarah di Indonesia dan juga ini terjadi di banyak negara, awalnya memang kita semua sangat peduli bagaimana kemudian dampak lingkungan itu berdampak pada kehidupan dan itu diakibatkan oleh aktivitas sektor-sektor produksi, sektor-sektor ekonomi. Maka ada AMDAL. Saya sebagai orang yang belajar ilmu ekonomi di dalam aksi keilmuan saya, yang saya lakukan adalah bagaimana memasukkan valuasi ekonomi di dalam AMDAL, sehingga kemudian yang dihitung itu tidak hanya soal cost benefit analysis dari sebuah proyek, tapi bagaimana mengkuantifikasi dampak lingkungan terhadap kelayakan proyek. Nah, ini sudah kami aplikasikan pada saat Pak Jokowi, Bu Siti Nurbaya ini mengalami dilema di dalam mengambil keputusan pembangunan pabrik semen di Pegunungan Kendeng di Jawa Tengah. Salah satu BUMN kita itu sudah membangun pabrik, tapi kemudian ada protes yang cukup keras dari masyarakat setempat di sekitar Pegunungan Kendeng di Jawa Tengah, di Pati, khususnya di Kabupaten Pati. Maka kemudian studi AMDAL yang dilakukan oleh universitas setempat maupun lembaga-lembaga penelitian setempat itu ditolak, dan akhirnya kemudian Pak Jokowi, Bu Siti menugaskan 10 ahli untuk menyiapkan kajian lingkungan hidup KLHS ya, sebagai pembanding dari analisis AMDAL. Nah, di sana saya terlibat di dalam menyusun KLHS, dan di situ kita kenalkan dengan bagaimana kita memvaluasi dampak lingkungan hidup dari pembangunan semen Gresik ini. Ternyata kemudian pembangunan dari semen Indonesia ini. Ternyata kemudian hasilnya adalah proyek tersebut sebetulnya tidak visible, tapi pabrik sudah dibangun karena kemudian ketika dikuantifikasi dampak ekologis dari pembangunan tersebut secara rupiah sangat besar dan sangat signifikan untuk membuat pabrik tersebut memang tidak layak. Ini salah satu indikasi bahwa masih ada persoalan. Jadi di dalam studi AMDAL yang minus mengkuantifikasi dampak lingkungan, sehingga seringkali dampak lingkungan dianggap sebagai analisis deskriptif, tidak masuk di dalam sebuah cost benefit analysis dan catatan-catatan deskriptif yang kemudian tidak berimplikasi pada aksi apa yang mesti dilakukan gitu ketika analisis deskriptif tersebut tidak bisa dibawa ke dalam sebuah kesimpulan yang bisa membuat proyek tersebut disimpulkan visible atau tidak visible. Nah, ini adalah ketika kita bicara soal bagaimana kita mencegah dampak lingkungan dari sektor real. Nah, sekarang kemudian perkembangannya adalah pencegahan itu tidak hanya dari sektor real lewat studi AMDAL, valuasi ekonomi, tapi juga dari sebuah sektor yang membiayai sektor real tersebut. Di sini tadi ada kasus yang ditengahkan Bang Ali ya. Jadi yaitu lembaga jasa keuangan ya, di mana terutama adalah bank ya. Bank memberikan pinjaman atau kredit kepada perusahaan, kepada pabrik untuk membangun kan gitu. Nah, inilah kemudian peran sebetulnya sebuah sistem yang disebut dengan keuangan berkelanjutan. Bagaimana kita bisa mengawasi, memonitor, atau mencegah lembaga-lembaga keuangan ini untuk turut berkontribusi di dalam kerusakan lingkungan hidup, mengganggu keanekaragaman hayati, atau untuk turut berkontribusi di dalam mengejar
target pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Nah, ini yang disebut dengan sistem keuangan berkelanjutan. Di sana ada bank, di sana ada pasar modal, di sana ada asuransi gitu yang mengeluarkan instrumen-instrumen pembiayaan pendanaannya, ya baik dalam bentuk polis asuransi, misalnya asuransi bencana, asuransi pertanian, atau bank yaitu kredit hijau, pinjaman hijau, ya, atau kemudian pasar modal dalam bentuk saham-saham yang dijual dari perusahaan-perusahaan yang memenuhi kriteria lingkungan. Nah, ketika dipakai katanya adalah berkelanjutan, maka yang diambil tidak hanya kriteria lingkungan, tapi juga sustainable. Jadi ada prinsip lingkungan hidup, ada juga prinsip sosial. Maka poinnya adalah tidak hanya soal bagaimana mencegah kerusakan lingkungan hidup, tapi juga mendorong pembangunan berkelanjutan, termasuk yaitu keberlanjutan sosial atau keadilan sosial. Nah, kecenderungan sudah semacam ini. Tapi ada dua pilihan, teman-teman. Dua pilihan, ketika kita ingin meningkatkan kontribusi sektor jasa keuangan di dalam pembangunan berkelanjutan atau menjaga keanekaragaman hayati, ada dua pilihan. Apakah itu kita menunggu permintaan konsumen atau permintaan investor, misalnya bank hanya menunggu perusahaan-perusahaan mana yang mau melakukan pembiayaan untuk kegiatan-kegiatan hijau gitu ya. Itu yang dimaksud dengan mekanisme pasar. Jadi hanya menunggu berdasarkan permintaan saja. Kalau tidak ada permintaan, ya bank tidak menyediakan itu. Nah, di negara maju permintaan tersebut sudah sangat tinggi. Jadi sudah banyak pabrik, perusahaan, investor yang memang mau menyelenggarakan sebuah aktivitas ekonomi yang berorientasi pada pengendalian lingkungan hidup. Sehingga kemudian sistem keuangan berkelanjutan di beberapa negara maju tidak memerlukan sebuah instrumen kebijakan. Jadi tidak memerlukan intervensi pemerintah. Sementara di Indonesia kenyataannya tadi pembiayaan hijau masih di bawah 2% dari total pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga jasa keuangan. Ini masih sangat minim. Artinya tadi kenapa kemudian cerita Bang Ali dan cerita Mas Arga muncul. Karena memang masih sangat jauh dari apa yang kita inginkan. Bagaimana kemudian lembaga jasa keuangan memiliki kontribusi. Maka kemudian sistem keuangan berkelanjutan di Indonesia memang perlu didorong melalui intervensi pemerintah. Nah, ini adalah kerja yang kami lakukan mulai dari 2013, bagaimana kemudian kami mendorong otoritas jasa keuangan sebagai lembaga yang baru ada pada saat itu dan diberi otoritas untuk mengawasi, memonitor, menjaga ya kinerja lembaga jasa keuangan untuk turut menstimulasi kontribusi sektor jasa keuangan ini di dalam pembiayaan hijau. Karena kemudian permintaan dari investor yang memang mau menanamkan modalnya di Indonesia masih sangat rendah, artinya mekanisme pasar tidak bisa diandalkan di Indonesia. Harus ada desakan dari pemerintah untuk mengkondisikan lembaga-lembaga jasa keuangan di Indonesia harus mulai berkontribusi. Dan kita memang cukup terlambat karena ini baru terjadi di tahun 2013-2014. Nah, ini adalah kontribusinya. Jadi kalau teman-teman mengenal istilah keuangan berkelanjutan yang tadi saya bilang, itu bicara soal kontribusi sektor keuangan, maka konsekuensi dari kata sustainable, seperti halnya dalam konsep sustainable development atau pembangunan berkelanjutan, ini tidak hanya bicara soal green atau lingkungan hidup, tapi juga ada komponen sosial. Jadi ada 3 komponen di dalam konsep keberlanjutan, yaitu keberlanjutan ekonomi, keberlanjutan sosial, dan keberlanjutan lingkungan hidup. Nah, OJK atau pemerintah Indonesia telah mengadopsi sistem ini karena di beberapa negara yang diambil adalah green finance misalnya, jadi bukan sustainable finance. Kalau OJK mengambil sustainable finance, Indonesia mengambil sustainable finance, artinya kemudian ada komponen sosial di sana, yaitu bagaimana kemudian lembaga jasa keuangan berkontribusi di dalam memperluas
akses pembiayaan pendanaan kelompok-kelompok yang selama ini tidak bisa menjangkau pembiayaan dari lembaga keuangan. Nah, bagaimana kemudian negara sedang berkembang? Kalau tadi saya bilang negara maju, kalau negara sedang berkembang kenyataannya sama dengan di Indonesia. Mekanisme pasar tidak berjalan. Jadi kalau menunggu kehendak investor untuk menanamkan modal di dalam pembiayaan hijau atau di dalam sektor ekonomi yang berkomitmen di dalam pengurangan emisi karbon atau pencegahan kerusakan lingkungan, maka itu tidak akan jalan. Yang dilakukan oleh beberapa negara adalah mendorong adanya intervensi pemerintah. Nah, di sini kita bisa lihat di Cina pilihannya adalah kredit hijau. Jadi Cina fokus pada bank dan bagaimana bank kemudian menyalurkan pinjaman-pinjaman atau kredit pembiayaan kepada sektor-sektor ekonomi dengan kriteria bagaimana aktivitas tersebut dapat mencegah atau mengkalkulasi resiko lingkungan hidup. Bangladesh juga demikian. Yang sama dengan kita adalah Mongolia dan Nigeria. Mongolia dia memakai istilah sustainable juga, dan juga Nigeria. Konsekuensinya adalah ada kemudian aspek sosial di dalam prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan di dua negara tersebut seperti halnya di Indonesia. Nah, ini adalah progres setelah kemudian OJK memiliki intervensi di dalam mendorong lembaga jasa keuangan, tapi masih bisa kita lihat bahwa prosentasenya adalah masih di bawah 5% dari total kredit atau pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga jasa keuangan atau bank. Hanya saja cukup signifikan ketika kemudian memang telah ada intervensi pemerintah. Nah, ini bukti bahwa Indonesia atau tipikal negara berkembang kalau ingin komitmen pembangunan berkelanjutan dijalankan, komitmen pemerintah memang harus sangat kuat yang direfleksikan di dalam regulasi termasuk law enforcement-nya. Kalau tadi berita dari Mas Harga dan Bang Ali kan memang ada persoalan law enforcement, kemudian juga bagaimana ada beberapa regulasi yang memang belum juga ada di dalam pencegahan kerusakan lingkungan hidup atau menjaga keanekaragaman hayati. Dan ini adalah progres catatan dari OJK untuk 5 bank besar di Indonesia ya. Salah satunya Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, kemudian BCA. Jadi ini belum semuanya karena memang ada keterbatasan melakukan studi untuk identifikasi total pembiayaan yang mereka lakukan. Tapi intinya yang diteliti 5 bank ini adalah menguasai portofolio 48% dari total uang yang beredar di lembaga jasa keuangan. Jadi cukup signifikan untuk dianggap representasi dari lembaga jasa keuangan. Dan untuk pembiayaan keuangan berkelanjutannya masih sangat rendah, yaitu masih 3% dari total pembiayaan. Nah, lebih lanjutnya adalah bagaimana kemudian sistem keuangan berkelanjutan dibangun di Indonesia. Tentu pasti teman-teman memiliki kritik, ya tentu. Jadi jalannya masih panjang. Kalau menurut saya kita memang harus memiliki stamina yang cukup kuat dan jangan cepat menyerah ketika kemudian bicara soal bagaimana menyelamatkan Indonesia dalam kerusakan lingkungan hidup. Gitu. Kami di UGM dari tahun 90 kita mulai membangun sistem input-output yang hibrid, yaitu memasukkan input-output ekonomi dan lingkungan hidup, sehingga dari awal kita bisa menunjukkan kepada Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup, bagaimana dampak aktivitas sektor ekonomi terhadap lingkungan hidup lewat sebuah sistem input-outputnya secara ekonomi, sampai kemudian valuasi ekonomi untuk tadi analisis dampak lingkungan. Jadi itu kontribusi kami yang mempelajari ilmu ekonomi lingkungan. Nah, sekarang kemudian kami beralih untuk juga membantu
sektor jasa keuangan di dalam kontribusinya untuk SDG ini atau pembangunan berkelanjutan atau untuk mengatasi kerusakan lingkungan hidup. Jadi secara paralel sektor real dan teman-teman juga sudah bekerja di sana, sektor real tetap kita awasi, tapi juga bagaimana kita kemudian terus mendorong, terus kemudian mengkondisikan sektor jasa keuangan juga berkontribusi. Bagaimana kemudian pembiayaan banyak dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan hijau tersebut. Nah, yang ada adalah pada tahun 2014 kami bisa mendorong Otoritas Jasa Keuangan membuat sebuah peta jalan keuangan berkelanjutan sampai kemudian sampai bulan Juli 2017 dikeluarkanlah sebuah peraturan OJK untuk keuangan berkelanjutan. Jadi POJK nomor 51 tahun 2017 dan juga POJK nomor 60 tahun 2017, yaitu aturan OJK untuk bagaimana pelaku-pelaku pasar modal bisa kemudian mengeluarkan green bonds, gitu ya. Nah, sampai kemudian roadmap fase kedua ini tahun lalu sudah di-launching oleh OJK, di mana kemudian fokusnya adalah membuat taksonomi hijau dan bagaimana kemudian menerapkan sistem identifikasi resiko ESG, Environmental Social Governance, di lembaga jasa keuangan. Pelaksanaan keuangan berkelanjutan di Indonesia ini bertahap. Jadi 2019 ini untuk bank besar yang disebut dengan bank buku 3 dan buku 4, ya. Jadi kalau teman-teman menabung gitu ya atau menyimpan uangnya, umumnya itu ada di bank-bank nasional, itu masuk di dalam klasifikasi bank buku 4. Kalau bank pekreditan rakyat atau bank pasar itu masuk di bank buku 2. Nah, sampai 2021 ini semua bank buku 4, buku 3, buku 2, buku 1 sebetulnya sudah masuk di dalam sebuah fase implementasi keuangan berkelanjutan penuh. Artinya pembiayaan yang mereka alokasikan ya itu di bawah pantauan OJK dan harus dilaporkan kepada OJK seberapa persen pembiayaan hijau dilakukan. Jadi ini dan kemudian mereka juga tiap akhir tahunnya harus menyusun sebuah laporan keberlanjutan. Jadi sudah di bawah pengawasan, tinggal kemudian bagaimana kita kemudian memacu terus kinerja dari sektor jasa keuangan sambil terus mengamati bagaimana dampak-dampak kerusakan lingkungan hidup yang terjadi yang diakibatkan oleh sektor real. Nah, ini fasenya di mana kemudian ada beberapa tahap yang diputuskan oleh OJK sehingga sampai kemudian 2021 ini maksud saya ini bank buku 1, buku 2, buku 3, buku 4 ini kemudian masuk. Nah, bank asing itu sebetulnya masuk, tapi saya nanti bisa melihat yang tadi disampaikan oleh Bang Ali ya, apakah bank asing tersebut masuk di dalam pemantauan OJK, nanti bisa kita laporkan kepada OJK bahwa di lapangan khususnya di Bengkulu ada kejadian semacam ini gitu. Jadi sekarang sebetulnya OJK telah memiliki legitimasi formal untuk melakukan pengawasan bagaimana lembaga jasa keuangan tersebut atau bank menjalankan komitmen keuangan berkelanjutannya gitu. Mulai Juli 2017 dan implementasinya dimulai di Januari 2019. Nah, tidak hanya soal pembiayaan, tapi juga di POJK ini mereka juga bank, tadi industri keuangan, non-bank ya, asuransi, dana pensiun, kemudian pasar modal, itu juga harus mengalokasikan dana corporate social responsibility-nya untuk aktivitas-aktivitas yang mendukung keuangan berkelanjutan ini, termasuk capacity building untuk melatih sektor real di dalam menyusudifikasi resiko lingkungan hidup dan sosial, juga termasuk kemudian melakukan penanaman hutan atau kemudian penghijauan dan sebagainya. Jadi bentuk-bentuk CSR ini ada di dalam POJK. Juga kemudian
yang paling penting yang mungkin perlu disosialisasikan di sini, sejak 2019 Anda sudah bisa melalui website bank masing-masing mengunduh laporan keuangan berkelanjutan. Jadi kalau kita semua mau mengkritisi apakah implementasi keuangan berkelanjutan di Indonesia ini berjalan di tempat, tidak ada perkembangannya, sekalipun sudah ada peraturannya, maka kita bisa melihat di laporan keuangan berkelanjutan yang di-upload oleh bank masing-masing di websitenya masing-masing dengan membuka berapa persen kenaikan portfolio pembiayaan hijaunya. Dan kita juga bisa ikut mengevaluasi, jadi publik diminta aktif melakukan ini, bagaimana inkonsistensi dari bank tersebut, gitu ya. Misalnya tadi ya, artinya pasti dia sudah menjalankan, artinya dia sudah mengklaim menjalankan keuangan berkelanjutan lewat pembuatan laporan berkelanjutan, lewat adanya pembiayaan di sektor hijau, tapi kemudian ada juga portfolio pembiayaan yang mereka lakukan ikut mendukung sektor yang merusak lingkungan misalnya. Nah ini bisa kemudian menjadi sorotan publik dan itu disampaikan kepada OJK melalui email atau melalui website laporan publik karena itu bagian dari pengawasan. Nah di dalam POJK ini juga teman-teman OJK mulai mendefinisikan. Jadi ketika dalam sosialisasi aturan POJK ini semua bertanyakan apa yang dimaksud dengan aktivitas keuangan, yang dimaksud dengan kegiatan berkelanjutan. Jadi maka kemudian ada 12 kategori ya di sini keanekaragaman hayati masuk ya 12 kategori yang telah didefinisikan oleh OJK untuk bisa menjadi referensi bagi bank atau lembaga jasa keuangan lainnya di dalam melakukan pembiayaan. Jadi 12 kategori inilah yang didorong oleh OJK untuk ditingkatkan pembiayaan. Nah, aspek sosial dari konsep berkelanjutan terefleksi di dalam pembiayaan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah, yaitu kategori ke-12 ini yang di sebelah kanan saya. Gitu ya. Nah, jadi dalam 11 kategori yang di sebelah kiri ini adalah kategori kegiatan usaha berkelanjutan yang diminta oleh OJK kepada lembaga jasa keuangan untuk ditingkatkan pembiayaannya. Jadi OJK memang memakai learning curve gitu ya. Jadi tidak ada standar harus 10%, harus 20%, karena ini tidak disetujui oleh banyak lembaga-lembaga di pemerintah sendiri, sehingga kemudian OJK hanya mengkategorikan 11 kategori kegiatan berkelanjutan yang kemudian bisa menjadi referensi untuk kemudian lembaga jasa keuangan mengalokasikan pembiayaan pendanaan kreditnya di 12 kategori ini dan setiap tahunnya harus menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Nah, demikian penjelasan dari saya. Tentu ada banyak hal yang bisa kita diskusikan. Ini penjelasan ringkas saja untuk menjawab keinginan teman-teman bagaimana kemudian peran sektor keuangan di dalam keanekaragaman hayati atau isu-isu lingkungan. Dan saya ingin mengatakan di sini bahwa kita sudah punya instrumen kebijakannya, baik di sektor jasa keuangan maupun di sektor real, maka memang kerja kita akan terus di sana di dalam mengawasi implementasinya maupun law enforcement. Demikian Mbak Ali dari saya. Terima kasih Mbak Poppy, menarik sekali ya tadi pemaparan Mbak Poppy tentang keuangan, lembaga keuangan berkelanjutan ya tadi misalnya Indonesia ternyata lembaga keuangan itu baru tahun 2016 ya baru penyaluran ke proyek-proyek atau sektor hijau dan berkelanjutan itu baru 2%, sehingga ini jadi pekerjaan rumah yang besar ya untuk mendorong itu, walaupun ada angin segar lah ya, karena intervensi dari pemerintah itu sudah ada, misalnya OJK sudah mulai, Indonesia sudah mulai ada peta jalan
keuangan berkelanjutan. Tinggal bagaimana implementasinya ini ya terus dipantau dan didorong agar terus terjadi peningkatan kayak gitu untuk sektor-sektor yang berkelanjutan ini untuk perbankan ataupun lembaga keuangan memberikan pendanaan atau pembiayaannya kepada sektor-sektor yang berkelanjutan. Terima kasih Mbak Poppy. Baik, kita masuk ke sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Di sini kalau kita lihat di sini sudah ada pertanyaan dari Mbak Dela Sahni. Pertanyaan dari Mbak Dela Sahni ini dari Mongabai Indonesia. Pertanyaannya ada 3 nih, lumayan banyak nih kepada semua pembicara yaitu Bang Arga, Bang Ali dan Mbak Poppy. Pertanyaan pertama, pemerintah berencana menghentikan PLTU bertahap sejak 2025, mulai 2025 maksudnya, dan menargetkan net zero pada 2060. Apakah ini akan efektif menurut para narasumber? Pertanyaan kedua, di saat banyak lembaga keuangan dan negara yang komit untuk tidak membiayai lagi batu bara, bagaimana peluang Indonesia untuk mendapatkan pendanaan hijau? Berapa besar peluang Indonesia bisa menggunakan dana ini? Apa hambatannya dana-dana hijau ini untuk masuk ke Indonesia? Pertanyaan ketiga, dengan direduksinya safeguard lingkungan dalam Omnibus Law, bagaimana program-program keberlanjutan atau sistem keuangan berkelanjutan bisa terimplementasi di Indonesia? Begitu pertanyaan. Terima kasih, Dela. Baik, silakan Mbak Poppy, karena Mbak Poppy tadi waktunya agak terbatas karena mau ada kegiatan lain, bisa merespon dulu pertanyaan dari Dela. Ya, ini Mbak Afi juga tanya ya. Ya, oke. Oh iya, Di bawah. oh iya. Oke, boleh Dela. ditambah lagi ini. Mbak Poppy, bagaimana, Bang Pis juga, bagaimanakah instrumen ekonomi berkelanjutan di bawah CBD yang perlu diperhatikan Indonesia? Silakan. Ini soal net zero ya. Jadi kita akan diskusi lagi nih nanti akhir tahun karena saya sedang mengkalkulasi berapa pembiayaan yang dibutuhkan untuk Indonesia bisa mencapai zero emission. Jadi kalau nanti AEA bisa mengundang di akhir tahun, saya bisa tunjukkan berapa pembiayaan dan apakah masuk akal atau tidak gitu. Kita mencapai itu. Jadi memang menyedihkan nih Mbak Dela untuk Omnibus Law. Jadi saya pernah presentasikan ini di Greenpeace Indonesia dalam melakukan analisis kritik terhadap kinerja ekonomi dan lingkungan hidupnya Jokowi gitu ya. Karena kita tahu Omnibus Law ini malah memberikan zero royalty ke batu bara. Jadi sangat tidak masuk akal gitu ya ketika kita mau mencapai, jangankan zero emission gitu ya, untuk mencapai 29% saja bagi saya itu sangat pesimis, saya pribadi. Karena sekarang saya lagi juga menghitung bukan ke zero emission, kalau zero emission belum selesai, tapi yang sudah hampir selesai adalah bagaimana kita bisa memenuhi target 29%-nya itu. Jadi financial gap-nya masih sangat tinggi, sementara kemudian ada banyak kebijakan-kebijakan yang bisa menjadi constraint. Nah, ini bulan Juli nanti kita bisa ajukan ke Kementerian Keuangan dan kemudian nanti diajukan di rapat kabinet bagaimana kemudian keberadaan kebijakan-kebijakan yang menjadi constraint dan financing gap-nya mesti diatasi. Kalau ini tidak dilakukan, maka mission impossible kita bisa mencapai target Paris Agreement. Apalagi kemudian ada obsesi zero emission. Apakah sampai 2070 saja dalam preliminary hitungan saya itu juga belum mencapai. Tapi ini hanya di volume ini karena saya belum disclose informasinya semua gitu ya. Tapi karena basic saya ekonomi, jadi itu saja yang saya bisa lakukan gitu. Kalau teman-teman kan bisa mensuplai data-data di lapangan gitu ya. Kalau saya di bagian bagaimana menghitung pembiayaan dan sumber-sumber pembiayaan yang masuk akal, yang rasional gitu, yang sekarang ada gitu ya. Nah, ini agenda kita masih sangat panjang. Jadi ada nanti di akhir tahun kami sedang menyiapkan sebuah policy document untuk kemudian itu menjadi dokumen kebijakan Kementerian Keuangan. Itu namanya Climate Change Fiscal Framework. Di sini nanti ada recommended action tentang how to manage climate finance atau pembiayaan untuk perubahan iklim dan policy action-nya harus seperti apa. Jika tidak, maka kita tidak bisa mencapai komitmen yang Paris Agreement itu. Nah, ini masih yang 29%, bayangkan.
Sementara kalau zero emission kan di atas itu. Dan KLHK Bappenas beda kan 2050 sama 2060. Kita buat skenario 2070 aja financing gap-nya masih belum teratasi. Kalau soal adanya itu misalnya perusahaan yang kemudian juga banyak sekali investor-investor yang menulis surat menolak omnibus law, iya. Jadi kita sangat senang ada desakan-desakan internasional gitu ya. Di tengah-tengah itu juga Kementerian Keuangan atau pemerintah Indonesia masih cukup aktif lah untuk berkontribusi atau ikut di dalam forum-forum lembaga-lembaga internasional yang memiliki portfolio pembiayaan pendanaan perubahan iklim. Itu berita positifnya. Tapi berita buruknya adalah yaitu tadi. Ya, jadi kita masih tergantung pada batu bara dan kelapa sawit. Nah, dua ini yang masih menjadi primadona dan dua ini yang bisa menjadi batu sandungan untuk kita bisa mencapai Paris Agreement dan zero emission. Jadi memang harus banyak sekali aktivis seperti teman-teman untuk terus mendesak, mendorong karena itu efektif gitu. Jadi kupingnya kabinet kita ini sekarang ini kupingnya panas gitu. Jadi dia nggak betah kalau dikritik. Jadi terus-menerus saja diskusi, buat pembentukan opini atau kemudian di sosial media sehingga kemudian itu bisa menjadi masukan-masukan gitu sambil kemudian kami yang ada di universitas terus-menerus mendorong membuat sebuah policy document untuk menunjukkan kepada pemerintah policy action-nya seperti apa gitu. Kalau saya sudah lakukan sejak tahun 90, memang saya bisa melihat kita memang mesti punya stamina yang kuat gitu ya, dari mulai undang-undang untuk instrumen ekonomi lingkungan, itu kan prosesnya 7 tahun. Peraturan OJK untuk keuangan berkelanjutan ini prosesnya 3 tahun, Anda bayangkan. Udah jadi naskah akademik dan sebagainya, lama sekali prosesnya. Nah, ini nih soal regulasi. Belum lagi law enforcement apalagi. Ya, law enforcement juga artinya tadi bicara soal bagaimana kalau POJK itu tidak dijalankan gitu. Tadinya mau ada sanksi, ternyata kemudian istana menolak, jangan, ini sifatnya insentif saja dulu gitu karena masih ada persoalan dengan investasi kita gitu. Jadi akhirnya kemudian di POJK tidak ada sanksi karena maunya kemudian jenis peraturan itu kan ada yang sifatnya ekspansif, ada sifatnya kontraktif gitu ya. Nah, POJK ini maunya sifatnya ekspansif, yaitu peraturan yang menstimulasi inovasi-inovasi pembiayaan hijau gitu. Itu the way cara kita untuk mendapatkan buy-in sih waktu itu, supaya paling tidak ada intervensi pemerintah di sektor jasa keuangan gitu. Daripada tidak ada sama sekali sebetulnya itu. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang tidak senang dengan upaya kompromi. Tapi kalau saya bukannya ekstrim, kalau saya ada dulu, baru nanti kemudian kita terus-menerus perbaiki bagaimana isi dari peraturan tersebut dan kemudian law enforcement-nya. Gitu itu caranya ya. Saya baca yang Mbak Afi dulu ya. Mbak Afi nanyanya sama Mbak Popi, kata Mbak Afi. Ya, betul Mbak Afi. Jadi memang, nah pergerakan kopel bersaji, tadi yang saya bilang, kalau di negara maju memang market mekanismenya ini jalan. Jadi konsumen, pemegang saham, shareholder gitu ya, itu kemudian melakukan aksinya dan sangat signifikan didengar gitu kan. Melakukan boikot gitu, atau kemudian bank yang menjual pembiayaan hijau gitu banyak mendapatkan nasabah gitu. Itu yang saya sebut dengan market mechanism gitu. Nah, unfortunately di Indonesia kita tunggu-tunggu nih sampai 2014 itu tidak terjadi gitu. Maka ketika itu tidak terjadi, kemudian kami mendatangi Pak Mulyaman saat itu, Pak, this is time for OJK to have regulation. Nggak bisa lagi kita menunggu dorongan pasar atau dorongan investor atau gitu. Nah, tapi bagusnya lagi ketika Omnibus Law kita melihat ada sekitar lebih dari 30 ya investor internasional yang mengirim surat kepada pemerintah Indonesia menolak
isi dari Undang-Undang Cipta Kerja ini gitu. Jadi ini memang harus tetap ada. Jadi desakan internasional, desakan pasar maupun desakan aktivis menurut saya harus terus bersinergi gitu ya dengan upaya-upaya tadi itu mempengaruhi pemerintah dalam policy making, membuat policy document gitu. Misalnya sekarang saya sudah ini rapat setelah ini saya lagi rapat dengan OJK untuk membangun taksonomi hijau gitu. Jadi insya Allah bulan Juli kita akan melaunching green taxonomy di Indonesia gitu. Nanti ada sosialisasi kepada publik gitu. Ya memang sifatnya nanti living document, jadi akan terus diperbaiki gitu. Tapi paling tidak di dalam taksonomi hijau yang dibangun oleh OJK dan kementerian-kementerian lainnya, itu kami mengkompilasi peraturan-peraturan yang ada di Indonesia yang bisa menjadi referensi bagi 9 sektor ekonomi untuk melakukan pembiayaan-pembiayaan di sektor yang dapat mencegah kerusakan lingkungan gitu. Jadi ya evolusi lah kalau untuk soal regulasi. Tapi di tengah itu kemudian kita kawal untuk law enforcement-nya. Gitu, Mbak. Oke. Ini yang Mbak sekalian aja yang Mbak Popi ya, sekalian dari Bang Pius ini, Mbak, yang bagaimanakah instrumen ekonomi berkelanjutan di bawah CBD yang perlu diperhatikan Indonesia? Udah belum ya? Belum tadi ya? Belum ya Kak ya? CBD itu apa sih? Yang apa nanti pertemuannya Oktober nanti itu Kak, yang di apa? Convention on Biological Diversity. Convention. Biologi. terlalu banyak singkatan sih. KLHK membuat singkatan lagi untuk net carbon, net zero emission. Oke, instrumen ekonomi berkelanjutan yang perlu diperhatikan di Indonesia gitu. Jadi memang tapi ini untuk saya gini, karena saya ini terlibat sih ya di Kementerian Keuangan, jadi saya agak ini mungkin untuk diskusi saja ya. Jadi gini, ada beberapa, jadi sebetulnya begini kan, kalau kita mau melihat bagaimana sebuah negara memiliki komitmen penuh, sebetulnya yang paling pertama yang mesti dilakukan adalah apakah ada instrumen kebijakan yang saling kontradiktif gitu, Bang Pius. Gitu. Jadi misalnya gini, ya betul Indonesia memiliki komitmen PJMN, itu ada 2 target pembangunan yang menyinggung soal pembangunan rendah karbon dan pembangunan berkelanjutan kan. Itu yaitu target pembangunan kedua dan ke-6 gitu ya. Itu jelas gitu ya. Kemudian ada undang-undang untuk perubahan iklim dan sebagainya. Jadi kalau dari segi regulasi. Dan kemudian regulasi diturunkan menjadi policy gitu ya. Nah, policy diturunkan menjadi alat gitu, instrumen gitu ya. Nah, kalau bicara itu dan kita kemudian menjalin hubungan baik gitu ya dengan lembaga-lembaga pembiayaan misalnya, atau kemudian lembaga-lembaga dunia yang peduli terhadap SDG. Tapi kemudian di sisi lain kan kita juga melakukan hal-hal yang sangat kontradiktif gitu ya, conflicting dengan komitmen kita gitu. Nah ini yang harusnya kemudian kita selalu tunjukkan kepada pemerintah gitu ya. Jadi kalau bicara instrumen ekonomi berkelanjutan itu bisa dipenuhi gitu, seperti halnya kalau Anda familiar dengan survei doing business dari World Bank gitu ya, kan ada indikator-indikator tuh. Doing business di Indonesia kan makin cepat. Jokowi kan bangga sekali kan gitu kan. Nah, indikator-indikator pembangunan berkelanjutan, ekonomi berkelanjutan juga dipenuhi karena kemudian ada polisinya, turunannya, ada instrumennya gitu ya. Tapi kemudian yang harus juga kita beri peringatan kepada pemerintah gitu ya. Ada indikator lain yang memang tidak dikaitkan dengan instrumen ekonomi berkelanjutan, tapi ini sangat kontradiktif dengan komitmen pembangunan berkelanjutan Indonesia, itu aja. Itu kritik saya tadi, itu sebetulnya poin saya. Tapi kalau kita, Indonesia ini menang dengan indikator gitu aja. Kalau dari sisi ekonomi ya, kita ini menang dari indikator, menunjukkan komitmen, kita punya regulasi. Kan presentasi dari komitmen itu kan pertama regulasi, kemudian institusi, ya kan? Regulasi itu policy, kemudian institusi, nah baru kemudian implementasi gitu kan. Nah, kita persoalan di implementasi di law enforcement-nya. Tapi di regulasi institusi kita menang tuh.
Nah, itu yang selalu ditunjukkan di dalam forum-forum pembangunan berkelanjutan gitu, termasuk nanti di CBD gitu. Tapi kemudian in the meantime ada conflicting action yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Ini yang harus selalu kita jeli lihat gitu. Jadi bukan hanya soal law enforcement-nya, tapi bagaimana on the other hand gitu di dalam komitmen lainnya yaitu pengejaran investasi, ada hal yang sangat kontradiktif gitu dilakukan oleh pemerintah. Ini yang sangat mengganggu sebetulnya implementasi dari Omnibus Law. Tetapi yang agak aneh ketika kami lagi membangun Green Taxonomy, itu kan ada 44 turunan peraturan Omnibus Law tuh ya. Nah, itu ada PP yang menyangkut soal perizinan untuk kegiatan beresiko, itu sangat peduli lingkungan. Gitu. Tapi ketika masuk ke peraturan pemerintah, turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja nih, karena kami sudah membedah 44 PP itu, tapi ada PP khusus untuk sektor pertambangan dan energi, tidak ada sama sekali pasal yang memuat batu bara, gitu tuh. Jadi memang ada kecerdasan yang berlebih dari pemerintah untuk tetap melakukan sesuatu yang sangat conflicting gitu ya, kontradiktif gitu. Tapi kemudian menunjukkan komitmen penuh. Nah, kita sebagai pengamat atau kemudian aktivis atau lembaga-lembaga yang peduli untuk isu lingkungan, ini memang harus hati-hati dan harus terus-menerus secara cerdas mengamati gitu pergerakan ini gitu ya. Makanya kenapa saya mendukung kegiatan-kegiatan seperti ini, karena pasti ada sosialisasi yang akan terjadi. Terima kasih, Mbak. Oke, terima kasih Mbak Poppy. Kak Maya tadi pertanyaan sudah dijawab Mbak Poppy sekalian tadi. Nah, kalau teman-teman bisa googling itu sudah ada 49 peraturan pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi teman-teman bisa kritisi itu dan kita bisa pilih gitu. Yang paling pertama dikeluarkan itu, saya buka catatan saya, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko. Nah, resiko yang dimasukkan di dalam PP itu sudah bagus karena termasuk resiko kerusakan lingkungan hidup. Nah, ini sangat positif. Tapi yang bisa teman-teman kritisi itu adalah sebetulnya PP yang menyangkut per sektor. Dalam hal ini PP nomor 25 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang energi dan sumber daya mineral. PP 25 tahun 2021. Kalau mau nyinggung soal batu bara, karena di sana nggak disinggung tuh batu bara. Itu caranya. Jadi kalau teman-teman mau Undang-Undang Cipta Kerja sudah ada turunannya, jadi bukan lagi Omnibus Law yang kita kritisi, tapi kemudian PP-nya. Karena janjinya kan waktu di sebuah forum sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja kan janjinya Bu Siti, Pak Erlangga, tunggu dulu saja PP-nya Pop kan gitu. Oke, kita udah tunggu nih PP-nya. Nah, ketika kita lihat PP-nya, yang lainnya sangat bagus gitu ya, yang sangat menunjukkan kontradiktif gitu ya, conflicting interest itu di PP 25 tahun 2021. Penyelenggaraan bidang energi dan sumber daya mineral. Mungkin itu bisa jadi catatan teman-teman yang peduli dengan isu batu bara, karena tidak disinggung sama sekali batu bara. Memang ada di Peraturan Menteri Lingkungan Hidup untuk pengendalian limbah, untuk batas emisi, itu masih ada untuk batu bara. Tapi soal kemudian di turunan Undang-Undang Cipta Kerja, negosiasi dari investor batu bara ini menang di sini gitu. Indikasinya di PP 25 tahun 2021. Nah, kalau sistem keuangan berkelanjutan itu memang kewenangannya bukan Kementerian Teknis. Jadi kita tidak bisa berharap turunan Undang-Undang Cipta Kerja itu nantinya ada soal instrumen keuangan atau keuangan berkelanjutan gitu. Karena itu milik OJK. Jadi kalau kita bicara soal peranan bank atau lembaga jasa keuangan, yang kita tunggu itu adalah kinerja OJK. OJK tidak akan merespon Undang-Undang Cipta Kerja karena itu bicara soal sektor real. Itu aja, Mbak. Menarik sekali. Terima kasih, Mbak Poppy. Ya, Bang Ali, silakan untuk merespon pertanyaan dari Dela yang 3 tadi serupa. Baik.
Pertama soal rencana kan, ya nggak ada salahnya juga orang punya rencana kan. Tapi kan bisa dipastikan rencana itu make sense atau tidak make sense. Nah, kita menyatakan bahwasanya rencana itu nggak masuk akal. Gitu. Argumentasinya kan jelas tuh. Misalnya seperti yang saya bilang tadi kan, bahwasannya di Sumut 1 itu baru baru konstruksi. Eh, di Nagan Raya 67 itu baru konstruksi. Justru ada beberapa yang belum konstruksi. Kayak Jambi 1 itu kan mereka bilang sudah konstruksi, tapi fakta di lapangannya masih dalam usaha pembebasan. Bikin, saya nggak mau bilang membangun PLTU. Bikin PLTU itu nggak kayak bikin pos kamling. Lama itu kan. Jadi dia perlu waktu 6-7 tahun. Saya kasih tahu misalnya kayak PLTU Batubara Teluk Sepang yang kecil kayak begini kan. Mereka bikin tuh dari tahun 2016 sampai sekarang belum selesai-selesai. Itu yang terjadi kan. Turbin yang keduanya, informasi yang kita dapat tuh belum jalan sampai sekarang. Nah, terus mereka bilang, ada rencana nih, mau kita mulai, kita berhenti bikin PLTU Bara tahun 2025. Nah, ketika mereka bilang mulai kita berhenti, ya namanya juga mulai kita berhenti. Berhentinya kapan yang benarnya juga nggak tahu kan, karena rezim ini kan jadi kayak rezim gombal aja. Itu yang bisa kita lihat. Itu satu. Yang kedua, ini kan kita lihat aktornya nih. Saya bilang terus terang aja. Siapa pemilik PLTU Batubara Panau yang baru dihantam sama tsunami? Itu kan Luhut Binsar Panjaitan yang punya. Dan dia berencana mau rekonstruksi ulang, mau dia bikin lagi tuh, ya kan? Nah, siapa yang punya Python misalnya kan? Siapa yang punya Python? Salah satunya kan si Sandiaga Uno, ya kan? Nah, rezim ini sekarang itu berada di rezim batubara. Semuanya itu adalah rezim batubara. Nah, Prabowo itu juga punya hal kayak gitu kan. Ya, jadi rezim ini sekarang ini dikuasai oleh rezim batubara. Jadi kalau mereka bilang rencananya itu bisa aja bilang rencananya, tapi bisa dipastikan itu nggak bakalan kejadian. Nuansa politiknya juga terlalu kuat, sama kayak misalnya Jokowi bilang, rencananya saya juga nggak mau masuk 3 periode, tapi kalau ditekan-tekan mau juga ntar itu kan. Panas sekali di ruanganku ini ya, mungkin ngomongnya agak terlalu keras. Yang kedua, apa soal yang ketiga dulu, yang kedua dulu, yang soal bank yang ini, bank apa pinjaman hijau tuh. Bank yang kasih pinjam hijau tuh yang mana? Itu kan jadi pertanyaan kan. Kalau dibilang nggak ada nanti salah pula, ya kan? BRI nyata dia memberikan pinjaman kepada apa namanya tuh perusahaan-perusahaan batubara. BNI juga gitu, Mandiri juga gitu. Mandiri itu malah paling gede gitu kan. Nah, bank-bank besar gitu kan, bank-bank besar seperti yang saya sebutkan SCBC, terus Cina ekspor impor, apalagi itu. Saya agak lupa Bank of China itu apa dia mendanai atau enggak gitu. Tapi di beberapa negara saya dapat informasi dia juga ikut mendanai kan. Nah, belum lagi Jepang kan. Jepang itu tuh besar juga tuh. Python tuh punya Jepang kan. Konsorsium Jepang Korea juga ada. Nah, pemilik-pemilik uang atau pemilik-pemilik bank besar itu ada. Kalau misalnya yang ngasih pinjaman, kami akan berinvestasi dalam ekonomi hijau, tapi yang kasih pinjam Bank Danamon, nggak signifikan kan? Hal kayak gitu-gitu tidak signifikan. Bank yang mana dulu itu menjadi hal yang penting. Mereka ini nyatakan surat yang balasan yang disampaikan ke 350 WRG internasional. Aku dapat surat juga karena tergabung dalam koalisi itu. Mereka nyata-nyata bilang, kami sudah meningkatkan kontribusi pembangunan energi bersih gitu, sekitar 10%. Dan itu nggak cukup. Ya. Jadi kalau kita mulai berencana tahun 2025, kiamat nyala kita ini. Kan baseline kita kan tahun 1950. Tahun 1950 itu dampak perubahan iklim yang mulai dirasakan. Terus kita mau bilang, kita akan berhenti itu di angka 1,5, nggak boleh. Mimpi besarnya adalah Copenhagen, itu mimpi besar ya. Yang keluar itu adalah Copenhagen Accord. Amerika bikin masalah tuh di Copenhagen Accord kan. Terus pindah ke Cartagena, nggak jadi apa-apa. Terus ada muncul harapan agak besar itu di Paris Agreement, perjanjian Paris, mimpi besar ya. Tapi kan kita bilang kita juga kan tidak mandatori.
Jadi yang wajib itu adalah negara aneks 1. Negara aneks 1 cuman berapanya negaranya di dunia ini kan? Terus kayak Indonesia itu negara non aneks. Kita tidak punya kewajiban. Namanya juga negara non aneks. Nah, terus dibuat mekanisme offset karbon. Mereka bisa bikin proyek di mana? Proyek penghijauan kayak Reiki, kayak apa segala macam di Indonesia. Terus mereka bikin PLTU juga entah kemana-mana. Nah, situasi ini, nah sekarang kan orang sudah mulai berdebat soal apa, jangan turun dari 2 derajat. Anda nggak lihat apa, kami yang tinggal di pesisir ini, yang harus kalian pikirkan. Kalian nggak mikir kami yang tinggal di pesisir ini, kami semakin susah hidupnya, apa namanya itu, pantai kami semakin habis, ya kan, pelabuhan kami udah habis juga gitu. Yang kayak gitu. Nah, yang ketiga itu soal Omnibus Law. Omnibus Law itu saya setuju sama Mbak Popi tadi. Yang harus kita lihat sekarang turunannya. Seburuk apapun, sebagus apapun sebenarnya undang-undang itu, kalau nggak ada turunannya dia tidak operasional. Jadi dia itu cuma buat nakut-nakutin aja tuh. Kalau dia tidak ada turunannya. Masalah di Omnibus Law adalah ada 45 peraturan pemerintah dan 4 peraturan presiden kalau saya nggak salah ya. Nanti tolong dikritisi. Dan itu jelas. Pertama dia bilang PP 22 tahun 2021 penghapusan FABA. Sementara FABA itu adalah menjadi salah satu strategi kampanye dan advokasi yang dilaksanakan oleh rakyat untuk memastikan PLTU batubara berjalan sesuai dengan aturan. Itu yang kita pakai, ya pos, ya kan? Terus yang kedua soal ada mekanisme rakyat yang memperjuangkan haknya atas lingkungan tidak boleh ditangkap, tidak boleh diganggu gugat, dihapus, ya kan? Nah sekarang ini kalau kita datangi perusahaan tambang dan perusahaan tambangnya nggak suka sama kita, gitu, maka kita akan tangkepin sama mereka. Nah, saya ini orang yang ngurusin tangkepin itu. Berpindah ke lahat orang ditangkap, pindah ke sini orang ditangkap, pindah ke sana orang ditangkap. Itu yang terjadi. Nah, kami jujur aja tidak punya energi cukup kuat sebenarnya gitu untuk melototin apa namanya 45 PP dan 5 peraturan presiden itu. Nggak cukup kuat gitu kan. Pertama soal energi juga, yang kedua kesibukan kita ini menghadapi problematika yang dihadapi sama rakyat ini secara langsung. Ini realitas gitu kan. Habis energi kita itu hanya untuk nemani warga yang panggilin nama polisi. Itu yang terjadi sekarang gitu. Nggak di Lahat, nggak di Bengkulu, nggak di Sumatera Utara. Orang yang di Sumatera Utara saya bilang tegas saja. Samsul dan Samsir sudah keluar SK dari Kementerian Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwasanya wilayah itu ada wilayah perhutanan sosial, ya kan? Terus ada satu perusahaan di belakangnya ada aparat. Orang masuk mau ngerusak, terus dilarang, ya kan? Ya biasanya ada friksi-friksi dikit, biasanya lah orang Batak juga kan. Jadi friksi-friksi mungkin ada yang kesenggol keningnya, dihukum, masuk penjara. Itu problematika yang terjadi di negeri ini. Nah, hal-hal beginilah sebenarnya yang aku bilang, kenapa Omnibus Law itu kuat sekali? Ditolak oleh enggak dibilang seluruh salah pula. Ditolak oleh mayoritas kaum progresif yang ada di Indonesia. Mahasiswa turun ke jalan, aktivis turun ke jalan, organisasi masyarakat sipil turun ke jalan, organisasi internasional berkirim surat segala macam. Ketika judicial review dilakukan, mereka bilang kayak begini, protes yang dilakukan oleh kaum progresif itu tidak menjadi alat ukur, kan lucu. Sementara opini publik itu menjadi salah satu alat ketika keputusan diambil. Apa yang bisa kita harap dari situasi yang ada kayak begini? Nah, saya bilang setuju sama Mbak Popi. Progresivitas ini yang sebenarnya harus terus-menerus ditumbuhkan. Dan kami berusaha melakukan itu. Ya, sekuat yang kita bisa lah, ya kan? Jadi sekarang misalnya kita sedang bicara soal perluasan masa progresif, ada rakyat korban, ada kelompok mahasiswa, ada kaum-kaum OKP, organisasi kepemudaan, berkumpul jadi satu, terus bikin aksi tanggal 24 September kemarin kami ditangkapin polisi, digebukin sama polisi. Itu kejadian tuh, jam 2 malam karena nggak ada lagi hal yang bisa nggak bisa lagi. Bosnya kami memang harus lepas karena prokes kita kuat segala macam. Jam 2 malam tuh tes urin. Karena mungkin badan saya nggak kurus, dia pikir saya pakai narkoba, tes urin, nggak juga ada yang ketangkap, terpaksa lah dilepaskan, ya kan? Pasalah mereka lepaskan. Tapi faktanya memang gerakan ini mau dihentikan. Itu yang yang terjadi, yang kita lihat situasi yang ada di Indonesia, tidak hanya di Bengkulu, ada di banyak tempat. Wadas itu salah satu contoh yang
contoh nyata di depan kita, gitu kan. Saya pikir gitu. Mudah-mudahan tidak terlalu lebar. Terima kasih. Terima kasih Bang Ali. Baik, sebelum Ini ada acara dua berakhir, pertanyaan sedikit, Mbak Ali. Ya, Ada betul, dua Kak. pertanyaan dari ya untuk Ya, Mbak betul. Maria. Memang tidak ada Dari- jurusan ekonomi lingkungan, tapi selalu saja ada konsentrasi ekonomika lingkungan. Karena di banyak sekarang di setiap universitas ada pusat studi lingkungan hidup, dan kemudian sudah banyak juga ekonom-ekonom yang belajar ekonomika sumber daya alam dan lingkungan hidup gitu ya. Di UGM jelas ada gitu, karena saya di sana gitu spesialisasinya. Jadi bukan jurusan tapi konsentrasi kalau masih S1. S2 tentu Anda bisa memilih konsentrasi ini dan kemudian menulis tesis, maupun S3 juga disertasi di isu ekonomika lingkungan gitu, Mbak Maya. Baik, kita sudah sekitar 2 jam ya untuk berdiskusi, dan ini diskusinya menarik untuk jadi diskusi yang berkelanjutan ya. Tadi kan kita keuangan berkelanjutan, ini diskusi yang berlanjutan ya terkait bagaimana lembaga keuangan mendorong agar peka terhadap lingkungan, termasuk biodiversity, juga termasuk ekonomi pembangunan energi yang rendah karbon. Saya tidak akan menyimpulkan bahasan dari para pembicara. Tadi sudah banyak sekali hal-hal penting ya disampaikan. Saya di sini akan mengucapkan terima kasih kepada Mbak Poppy, terima kasih kepada Bang Ali, Bang Arga atas waktunya, atas informasi-informasinya. Saya juga minta maaf andai dalam memoderasi acara ini ada salah kata atau hal-hal yang error seperti itu ya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah mengikuti diskusi ini. Akhir kata saya ucapkan selamat sore ya ini ya. Selamat sore dan salam sehat selalu. Salam hijau. Salam hijau. Terima kasih. Silakan Bang Arga. Oh, saya. Ya, jika ada mau ini lagi. Ya mungkin penutupan terakhir dari AIR ya selaku penyelenggara. Ya terima kasih untuk para pembicara dan moderator. Ini insight baru banget bagi AIR ya, untuk terutama di sektor keanekaragaman hayati juga, karena ini hal yang baru mau dicoba dikaji oleh AIR itu sendiri. Di sini kebetulan desain jadi agak basic ya. Jadi terima kasih untuk pertama terkait dengan sektor keuangan. Terima kasih untuk Bung Ali. Nanti kita akan banyak berkontak-kontak ya untuk soal kasus-kasus di Sumatera itu seperti apa dan bagaimana memfollow up-nya. Ibu Poppy, terima kasih sekali. Insight-nya sangat, informasinya sangat berguna dan mungkin akan menjadi hal yang dikawal oleh AIR juga untuk beberapa bulan atau bahkan beberapa tahun ke depan. Mungkin itu penutup. Terima kasih para peserta dan Kak Safaria, Kak Ari, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semua.